Tadi saya malah apa? Hobinya bola. Hobinya bola pertama. Bola. Abang bawa foto. Oh iya. Itu sosok seperti apa menurut abang? Nah, itu lukisan ayah saya. Apa yang abang ambil dari sosok bapak? Dan sosok bapak itu yang mengajarkan kalau dia bilang lanjutin aja kalau emang itu kalian suka, lanjutin aja kalau emang kalian benar-benar pengen di situ. Jangan pernah nanggung atau jangan pernah setengah-setengah. One Prat MMA Podcast. Check. Oke. Nah, lalu kemarin waktu abang setelah pertandingan kan diwawancara tuh sama announcernya gitu, kemudian ada backstage interview. Iya betul. Abang bawa foto. Oh iya. Itu sosok seperti apa menurut abang? Nah, itu lukisan ayah saya. Nah, itu almarhum ayah saya, Bapak Rusli. Dia itu belum lama meninggal ketika saya balik lagi ke One Pride ya. Belum lama lah, baru beberapa bulan. Ya Baru kalau beberapa Mbak ini hampir 9 bulan ya kalau nggak salah. Pokoknya lebaran kemarin aja, puasa kemarin kita masih bareng-bareng, masih foto bareng di makam almarhum saya, ibu saya. Saya masih foto bareng sama almarhum bapak saya, tapi tahun ini ya kita nggak bisa foto bareng lagi karena beliau udah duluan. Abang ini kan keluarga wrestling. Iya. Nah, berarti dulu kenal wrestling juga dari bapak. Iya. Kebetulan bapak saya tuh asli orang Jakarta ya. Jakarta, dia olahraga, hobi olahraga. Silat iya, dia lakuin, sampai ke boxing juga dia lakuin. Terus sampai boxing dia apa ya? Katanya sih dulu ceritanya itu patah tangannya dan nggak bisa lanjut lagi. Ya. Tabrak apa ya? Tabrak bajai lah orang dulu katanya. Ditabrak bajai, tangannya patah, jadi nggak bisa buat lanjut ke boxing. Jadi terus ya mungkin menyalurkan hobi. Anaknya laki-laki semua nih. Ya anaknya laki-laki semua sampai ikut. Tadi saya malah apa? Hobinya bola. Hobinya bola pertama. Bola, ikut ke SSB bla bla bla, SBB bla bla bla, sana sini. Akhirnya ikut tanding udah tak bagus juga, udah tanding juga, sini juga. Tapi kata papa saya, ini kayaknya gini-gini aja nih gitu deh. Emang mau di bola terus? Ya nggak apa-apa lah, orang suka bola ya kan gitu. Terus om saya lah, pelatih saya tuh, pelatih pertama saya itu di gulat. Dan berarti memang dari keluarga bapak gulat semua gitu? Iya, jadi om saya tuh memang pegulat, juara PON, hampir juara SEA Games juga ya kan, mewakili Indonesia, mewakili daerahnya juga. Makanya saya bilang, wah apa sih itu gulat? Saya bilang gitu, masih kecil, umur di kelas 5 SD lah. Fajar masih kelas berapa ya? Kelas 2 naik kelas 3 kali. Kelas 3-an ya Fajar, betul. Ya saya bilang, apa sih itu gulat? Ikut aja. Di mana? Di sini. Oh yaudah yuk, ikut. Memang kebetulan abang saya udah latihan, tapi abang saya juga baru latihan ketika sudah besar. Tapi memang udah tahu tuh om saya tuh emang juara gulat bla 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 ya kan. Udah juara ini, juara itu. Dia bilang, "Wah, boleh juga nih. Mah, boleh gak?" Udah ikut aja sana kata dia gitu. Mama kan gitu. Ya udah ikut aja. Akhirnya ikut cuma nontonin doang mang gini ya. Nontonin senior kan ada latihan. Senam itu sih yang senamnya aja tuh kalau orang awam tuh baru ikut latihan juga udah muntah. Oh gitu. Oke, yes. Nah, nantilah kawan-kawan abang kalau mau ikut kita latihan gulat. Boleh. Nah, berarti orang bapak ini asli Betawi ya? Asli Betawi. Kan di Betawi itu ada sosok atau tokoh pitung ya? Nah, apakah Jawara lah gitu. Iya, Jawara di Betawi gitu. Apakah ada makna itu juga dalam keluarga abang ini dalam kan bertarung juga gitu? Atau gimana? Kalau bapak sih memang dia aliran-aliran kayak gitu suka dia silat. Nontonnya juga dulu zamannya almarhum masih ada tuh. Suka nonton yang berbau bela diri lah gitu. Makanya pas dia anak-anaknya ke gulat sangat support banget dia. Kemanapun saya tanding, ke Jurnas aja sampai terakhir saya prapon aja dia ikut. Pin, bapak ikut dong ini. Ntar ongkosnya gimana? Ya udah ntar saya ngongkosin sama Fajar. Yaudah kita patungan buat Fajar sama bapak biar ikut. Oh yaudah ikut. Nah, terus kan kalau orang Betawi ini mau bertarung pakai pantun. Palang pintu nih. Bang Erpin mau masuk oktagon berpantun enggak? palang pintu. Oh enggak lah, saya kayak yang
kultur-kultur gitu udah jarang, saya nggak terlalu ini. Tapi dulu diajari gitu? Enggak juga. Enggak juga ya? Ya kan gokil bang, abang dari entrance tuh ya, habis dicek, bepantun tuh. yang yang ada lawannya balas nanti. Kayak mau ngelamar. Masak air, biar mateng. Iya, kayak mau ngelamar anak orang kan? Enggak. Tapi bang, kan kemarin saya ngeliat abang sosok dengan membawa foto itu kan kita mengingatkan sosok Habib ya. Oh, Yang bahasanya kedekatan yang sangat pada orang tua. intens antara anak betul. dengan bapak yang dimana juga anaknya seorang petarung gitu Iya, kan. betul. Dan abang ini ya nggak bisa kita katakan sama Ya, Habib, aduh, tapi jauh lah bang. Jangan saya bandingin tapi saya kan sama dalam dia. arti ada secercah cerita kedekatan seorang anak ah. yang fighter MMA dengan seorang bapaknya juga yang mendukung gitu ya. Hal apa yang membuat abang sampai kayak kemarin itu harus ngebawa foto? Kenapa nggak harus bawa foto ibunya juga? Iya, betul. Kenapa cuman foto bapak gitu? Ya semenjak ibu saya meninggal di 2010 kalau nggak salah. 2009 2010 lah. Nah, tinggallah sosok bapak saya doang nih. Ya kan, yang harus benar-benar saya perhatikan waktu saya belum nikah ya kan. Ya, saya bilang, "Oh, gimana nih Jar? Kita abang saya udah nikah, tinggal saya sama Fajar. Gimana caranya kita biar bisa ngangkat derajat kita, keluarga kita sama bapak kita nih. Gimana cara kita bisa nyenengin dia, nyenengin tinggal orang tua kita tinggal satu nih sekarang ini kemarin ya kan. Gimana caranya buat ngebahagiain bapak biar dia senang lah di masa tuanya ini ya kan. Dan gimana caranya bisa ngangkat derajat kita dari anak untuk orang tua gitu. Ya, gimana kita harus memilih dan terjun ke MMA tuh dia sebenarnya melarang. Bapak Awalnya melarang. Kenapa sih nggak digulat? Fokus aja di gulat gitu maksudnya ya. Betul. Kebetulan kan saya juga kemarin udah juara PON, udah kerja juga. Terus Fajar juga kemarin udah di PON juga, tapi emang rezekinya bukan di PON. Akhirnya bisa pindah ke Sambo dan juara SEA Games juga. Alhamdulillah. Makanya saya bilang, dan saya juga udah kerja, saya bilang katanya, udahlah, kalau udah kerja ngapain sih, udah nikah aja kata dia gitu. Udah kamu nikah, terus kerja yang benar, fokus gitu. Saya bilang, bisa sih Pak, tapi kayaknya nggak bakal bisa nih kalau kayak gini katanya. Sayang, saya masih muda, Fajar pun masih muda. Gimana caranya kita harus cari prestasi dulu gini-gini. Oh yaudah deh, soalnya segitu banget sih kata dia, sampai pukul-pukulan sampai berdarah-berdarah ntar kenapa-napa kata dia gitu. Insya Allah Pak, amanan inilah sebenarnya daripada kalau latihan boxing. Saya jelasin kalau boxing begini-gini Pak, kalau MMA udah dipukul udah selesai, dikunci udah selesai. Oh iya ya kata dia, ya udah terserah lah katanya. Yang penting tapi jangan nanggung katanya. Jangan nanggung. Jangan nanggung. Terus dengan beberapa bulan lalu ayah meninggal, bapak meninggal. Iya. Itu ada hal yang hilang dong tentunya. Iya, makanya yang tadi saya bilang, di mana saya pun berada, dimanapun saya bertanding, disitulah bapak saya ikut, bapak saya ngedukung langsung, support langsung. Adalah beberapa highlight ya kalau nggak salah. Pas siapa yang menang? Fajar kalau nggak salah, Fajar perebutan gelar sabuk sama Sony kalau nggak salah. Rizaldi dulu ya. Sony Rizaldi, ya itu sampai 2019 itu kan ya? iya kalau nggak salah. Histeris banget sih itu dia. Gimana pas saya ketemu Harinto juga dia histeris banget. Saya bilang, aduh, oh inilah kekhawatiran bapak saya ketika saya ada di oktagon gitu. Serem juga sih mikirnya kalau kita ngelihat keluarga kita yang harus bertanding kayak gitu. Ya kadang kalau Fajar yang tandingnya saya yang deg-degan. Kadang saya sama Fajar gini, deh gue aja yang tanding. Kalau lu yang tanding gue yang deg-degan, ya udah lu yang tanding. Kalau yang tanding gue yang deg-degan, jadi kayak gitu. Kalau dia yang tanding saya yang deg-degan. Tapi kalau saya yang tanding dia yang deg-degan. Saya bilang, aduh, kayaknya harus tanding dua-duanya nih. Kalau kayak gitu, ya kan? Tapi di balik itu semua bang, sosok ayah tadi, bapak tadi itu apa yang abang ambil sampai saat ini? Beliau sudah tidak ada juga, abang juga harus berdiri bahasanya walaupun gak ada bapak, ini sosok bapak harus saya banggakan karena saya ngelihat itu. Iya betul. Dari abang, apa yang abang ambil dari sosok bapak tadi? Ya itu sih banyak pelajaran yang dia kasih ke kita ya. Semenjak gak ada orang tua, gimana caranya kamu harus cari, ya beliau juga udah gak kerja kan.
Heeh, semenjak ibu saya udah nggak ada, beliau juga udah nggak 2010 kerja, itu ya? iya, sudah nggak kerja, dan penghasilan saya hanya dari tanding gulat, penghasilan saya hanya dari kejuaraan-kejuaraan daerah, dan tapi alhamdulillah dari situ pun juga kita masih bisa melanjutkan hidup lah gitu, melanjutkan hidup, survive banget sih sebenarnya, apalagi ketika baru ibu saya meninggal, almarhum ibu saya meninggal. Nah di situ saya yang ngerasa, aduh, gimana nih caranya nih kita, sedangkan orang tua saya, bapak saya juga udah ada umur kan, maksudnya udah tua juga, saya nggak mungkin bapak saya harus kerja keras juga kan. Gimana caranya anak-anaknya ini bisa balik lagi ke depannya biar lebih baik lah gitu. Dan sosok bapak itu yang mengajarkan, kalau dia bilang lanjutin aja kalau emang itu kalian suka, lanjutin aja kalau emang kalian benar-benar pengen di situ, jangan pernah nanggung atau jangan pernah setengah-setengah gitu. Jadi ya Lalu apa namanya? Ketika Bapak ini nggak ada, apa mimpi atau target ke depannya? Apa yang ingin? Kan tentu Abang masih ada hal yang ingin dicapai. ya fokusnya sih sekarang saya ya tinggal ke adik saya doang kan, Fajar, jadi tinggal ke saya aja. Sekarang kan saya juga udah punya anak, udah punya istri kan, gimana caranya saya ngelakuin ini ya untuk keluarga saya aja lah, udah fokus ke keluarga, gimana caranya angkat derajat buat keluarga juga.